Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Heni Kusmawati MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman semuanya yang saya hormati juga, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diridhoi setiap apa yang kita lakukan. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Adapun beberapa hal yang dapat saya bahas, yaitu yang pertama mengenai hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, kemudian faktor, yang ketiga strategi dakwah, yang keempat peristiwa, yang kelima wafatnya Rasulullah, yang keenam yaitu substansi dakwah, adapun yang ketujuh yaitu adalah ibrah dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah hijrah. Hijrah sendiri ini bermakna berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Tepatnya pada 12 Rabiul Awal 1 Hijriah, Nabi Muhammad Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, yaitu dari Mekah ke Madinah, untuk melakukan dakwahnya atau melanjutkan dakwahnya di Madinah tersebut. Kemudian yang kedua, adapun faktornya yaitu yang pertama, agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah. Karena waktu di Mekah, Nabi Muhammad SAW selalu diancam, selalu ditindas oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah untuk melakukan dakwah dan mengamalkan risalah-risalah yang telah diterimanya dari malaikat Jibril, yang diturunkan langsung atau diperintahkan langsung Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan langsung kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Adapun yang terdapat di dalam Quran surat Al-Anfal ini dapat saya simpulkan bahwasanya menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Kemudian adapun tujuannya yang kedua atau faktor yang kedua yaitu adalah ajakan dari suku Aus dan Khazraj untuk berhijrah ke Madinah. Di dalam strategi dakwah, tepatnya setelah 10 tahun Nabi Muhammad Rasulullah SAW tinggal atau hijrah di Madinah, yaitu ada beberapa Nabi Muhammad mengajarkan tentang masalah sosial kemasyarakatan, kemudian mendirikan Masjid Quba. Nah, di dalam mendirikan Masjid Quba ini, adapun tujuannya yang pertama yaitu mengendalikan sistem pemerintahan, yang kedua tempat tinggal Ahlus Sufah, yang ketiga tempat ibadah, yang keempat sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Adapun yang kelima yaitu tempat belajar mengajar agama Islam, Al-Quran. Dan selanjutnya, selain mendirikan Masjid Quba, strategi dakwah Nabi Muhammad selanjutnya yaitu adalah mempersaudarakan antara saudara Muhajirin dan Ansor, kemudian mendamaikan suku Aus dan Khazraj, meletakkan aturan dasar hukum Islam, mengembangkan pendidikan dan dakwah,
Kemudian Rasulullah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk seluruh umat manusia di dunia. Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwahnya di Madinah, yaitu yang pertama ada perang Badar, tepatnya tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 8 Januari 623 Masehi. Sebabnya ini kaum kafir mengusir kaum muslimin dari Mekah. Di dalam peperangan tersebut 313 orang muslimin dimusuhi atau berperang dengan 1000 orang kafir Quraisy. Akan tetapi Allah memberikan jalan lain, Allah memberikan sebuah pertolongan kepada kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Dengan izin Allah, Allah memenangkan kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Kemudian dilanjutkan perang kedua, yaitu karena kaum kafir Quraisy tidak terima telah dikalahkan oleh kaum muslim, yaitu perang yang kedua yaitu adalah perang Uhud, tepatnya pertengahan bulan Sya'ban. Kaum kafir Quraisy balas dendam. Kaum kafir Quraisy menyiapkan pasukannya 3.000 orang. Adapun seorang muslimin atau orang muslimin hanya mempunyai 700 pasukan. Peperangan ini berada di Bukit Uhud dan adapun pemimpinnya yaitu adalah Hamzah. Setelah peperangan berakhir, Rasulullah melihat banyak kurban yang berguguran, dan ternyata ada salah satu sahabat yang dicintai Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Hamzah. Karena Hamzah yang paling berani membela, yang berani mempertaruhkan nyawanya demi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah wahyu pertama Rasul di dalam Al-Quran surat An-Nahl, tepatnya ayat 126 dan 127. Di sini saya ringkas bahwasanya makna balas dendam tidak semua baik, dan makna yang baik adalah bersabar. Dari peperangan tersebut ada 70 pahlawan yang gugur sebagai syuhada. Karena di dalam peperangan tersebut hanya ada 50 pemanah yang taat pada Rasul dan 300 kaum muslimin yang dipimpin Abdullah bin Ubaid mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan apa yang diusulkan oleh kaum pemuda muslimin. Adapun peperangan yang ketiga yaitu adalah perang Khandaq, tepatnya pada Syawal 5 Hijriah atau Maret 627 Masehi. Di sini seorang Salman Al-Farisi dari golongan Ansor membuat sebuah parit yang digali selama 6 hari untuk persiapan menghadapi kaum Quraisy. Adapun kaum Quraisy ini ada beberapa golongan yang bergabung, yaitu golongan Yahudi, kemudian Quraisy Mekah, Bani Salim, Bani Asad, Bani Murrah, Bani Fazarrah, Bani Sa'ad, yang kurang lebih pasukannya ada 10.000 pasukan kaum Quraisy. Adapun pasukan yang telah disiapkan oleh kaum muslimin yaitu ada sekitar 3.000 kaum muslimin. Ini sangat besar sekali selisihnya antara 3.000 dan 10.000. Tetapi Allah
memberikan pertolongan dengan cara mengirimkan angin topan untuk menghancurkan kaum Quraisy. Tepatnya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 9. Allah mengirimkan bantuan peperangan dan memenangkan kaum muslimin dengan cara mengirimkan angin topan untuk menghancurkan kaum Quraisy. Kemudian selanjutnya yaitu adalah periode di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rindu ingin pergi ke Mekah. Setelah perjalanan dengan para sahabat, adapun sampainya di gerbang perbatasan atau gerbang menuju Mekah, kaum Quraisy tidak terima. Dan kaum Quraisy memberikan sebuah perjanjian kepada kaum muslimin. Adapun perjanjiannya yaitu perjanjian Hudaybiyah. Kemudian yang kedua yaitu larangan kaum kafir Quraisy terhadap muslimin untuk masuk ke kota Mekah. Di situ dituliskan di dalam perjanjian Hudaybiyah atau bisa disebut Fathul Mekah, tepatnya tanggal 18 Hijriah. Adanya pelarangan perjanjian Hudaybiyah oleh kafir Quraisy. Kemudian setelah menyepakati perjanjian tersebut, seorang sahabat Umar bin Khattab sebenarnya tidak terima. Akan tetapi Nabi Muhammad meredakan amarah Umar bin Khattab dan untuk menyepakati bahwasanya kita sepakati perjanjian antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin. Setelah itu kita akan membahas mengenai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan Rasulullah mengenai kesempurnaan risalah kenabian, yaitu di sini dijelaskan bahwasanya Rasulullah menjelaskan tata cara haji atau umroh. Kemudian di poin yang kedua, Rasulullah menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada sahabat, kepada kaum muslimin semuanya, bahwa untuk tahun depan atau tahun selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa ikut serta mendampingi kalian semuanya. Kemudian selanjutnya menumpahkan darah, membunuh dan mengganggu harta orang lain itu termasuk haram. Kemudian selanjutnya suami punya hak pada istri dan sebaliknya. Barang siapa yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kelak akan selamat. Adapun pesan-pesan yang selanjutnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah Tuhan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Asal manusia juga satu, yaitu dari Nabi Adam. Adapun pesan selanjutnya yaitu adalah orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Kemudian setelah menyampaikan beberapa pesan tersebut, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulailah merasakan sakit dan memanggil sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk diberikan atau disuruh menggantikan beliau menjadi imam sholat. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu, Aisyah menyampaikan atau mengumumkan wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Kemudian kaum muslimin mengalami kebingungan
kebingungannya yang sangat luar biasa, karena seketika orang yang paling dicintai, orang yang paling disayangi telah pergi meninggalkan kaum muslimin semuanya. Kemudian adapun substansi dakwah yang pertama yaitu mengajarkan mengenai tauhid, kemudian persaudaraan, yang ketiga persamaan, yang keempat toleransi, yang kelima musyawarah, yang keenam tolong menolong, yang ketujuh keadilan. Adapun pembahasan ibrah dakwah Nabi Muhammad SAW, di sini dijelaskan bahwasanya hijrah adalah salah satu cara untuk memperkuat iman dan berdakwah. Yang kedua, sebagai pemimpin harus mampu menyatukan masyarakat yang heterogen. Yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu mengayomi masyarakat. Yang kelima, harus menjadi tauladan bagi yang lain. Yang keenam, ketika dalam perang Badar, Nabi Muhammad telah berpesan, jangan memiliki sifat sombong atas prestasi yang sudah kita raih. Kemudian adapun pesan yang kedua, yaitu perang Uhud, Nabi berpesan, jangan bersedih hati, jangan bersempit dada, karena Allah selalu menyertai kita. Adapun pesan atau dalam perang Khandaq atau Ahzab, yaitu adalah percaya diri, ikhtiar, tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama orang mukmin. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami dari kelompok 2 mohon maaf. Sekian dari kami. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.